Wah, ini agak susah menceritakan riwayat diri sendiri. Tapi baiklah, hanya saja sebab singkat ya. Begini yang disebut 3 serangkai, yaitu... Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Leoni Gladys Prasanti, dan di sebelah saya... Perkenalkan, nama saya Amelia Deva Lewadu. Di video kali ini kami ingin menjelaskan salah satu tokoh bersejarah sekitar proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebagai pelajar, kita pasti tidak asing lagi dengan salah satu tokoh ini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Karena beliau ini merupakan salah satu tokoh yang berperan penting bagi pendidikan di negara Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama asli, yaitu Raden Mas Suwardi Surjaningrat, lahir dari keluarga Keraton Yogyakarta dan sebagai golongan ningrat. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Paku Alaman, Yogyakarta. Beliau merupakan cucu dari Sri Paku Alam III dan merupakan putra dari GPH Surjaningrat. Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikannya pada sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian, ia melanjutkan sekolahnya di Sofia atau biasa disebut Sekolah Dokter Jawa. Tetapi, karena kesehatan yang tidak memungkinkan, Ki Hajar Dewantara tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di Sofia. Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman, Suwardi Surjaningrat memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat Kawula. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal Jawa guna mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Suwardi Surjaningrat dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Yang ketiga, mendirikan Indonesia Party. Bersama dengan Danudirja Setiabudi atau yang dikenal dengan Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indonesia Party atau parti politik pertama yang beraliran nasionalisme di Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia, kemudian ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Setelah pendaftaran status Badan Hukum Indonesia Party ditolak, Ki Hajar Dewantara ikut membentuk Komite Bumi Putra pada November 1913. Komite ini sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa. Komite Bumi Putra melancarkan kritik kepada pemerintah kolonial Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Berhubungan dengan rencana perayaan tersebut, Ki Hajar Dewantara mengkritik melalui tulisannya yang berjudul N for Allen Mar ook Allen for N, yang artinya satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga, dan Als ik es Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Ada satu peristiwa di mana Ki Hajar Dewantara dibuang. Ki Hajar Dewantara terkenal tajam dalam mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, saking tajamnya pena yang ia gunakan untuk kritisi pemerintah Belanda, Ki Hajar Dewantara pernah diasingkan ke Pulau Bangka. Pengasingan Ki Hajar Dewantara ini lantaran dirinya pernah menulis tulisan yang menyudutkan Belanda. Mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Setelah kembali dari perasingan bersama teman-temannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional pada Juli 1922. Lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini mengubah metode pengajaran kolonial, yaitu dari sistem pendidikan perintah dan sanksi ke pendidikan pamong yang sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam membangun taman siswa, banyak rintangan yang dihadapi oleh Ki Hajar Dewantara. Pemerintah kolonial Belanda
berusaha membatasi dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Wafatnya Ki Hajar Dewantara. Perjuangan Ki Hajar Dewantara belum selesai untuk mendidik penerus bangsa. Namun, ia sudah wafat terlebih dahulu pada tanggal 26 April 1959, tepat berumur 69 tahun. Ia dimakamkan pada pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu kapal perang di Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas 20.000 tahun emisi 1998. Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno pada 28 November 1959 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, 28 November 1959. Untuk mengingat jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, didirikanlah Museum Dewantara Kirti Giriya di Yogyakarta. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara beserta artinya. Yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tuluda. Kata Ing yang berarti di, Ngarso yang artinya depan, Sung yang berarti jadi, dan Tulodo yang berarti contoh atau panutan. Arti dari kata Ing Ngarsa Sung Tuluda yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau panutan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Kata Ing yang artinya di, Madya yang memiliki arti tengah, Mangun berarti membangun atau memberikan, dan Karsa memiliki arti semangat atau niat. Arti semboyan Ing Madya Mangun Karsa, seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun ide semangat hingga mendukung ide-ide mereka untuk berkarya. Dan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Pasti kita tidak asing lagi dengan semboyan ini. Semboyan yang memiliki arti seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Kata Tut Wuri yang artinya di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani yang berarti memberikan semangat. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan menjadi wadah untuk membangun ekonomi intelektual, eksistensi, dan sosial. Sekian penjelasan kami tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dalam menambah pengetahuan dan wawasan. Sekian dan terima kasih.